Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam ini kita akan lanjutkan kembali materi pembelajaran kita pada Al-Muyassar jilid ketiga. Dan insya Allah untuk materi kali ini kita lanjutkan dari materi yang kemarin. Oke, materi yang kemarin itu tentang kita mendahulukan khobar ya, mendahulukan predikat dibandingkan daripada subjeknya. Kemarin itu bahwa setiap zorof, nah di sini ya yang tanda kuning itu, setiap zorof atau kata keterangan, kemudian setiap jar majrur, maka apabila mubtadanya juga nakiro. Nah ini catatan yang lainnya itu jika mubtadanya nakiro. Ini wajib bahwa predikat diawalkan atau wajib khobar itu diawalkan. Yang khobarnya terdiri dari jar, majrur, dan zorof. Contohnya, fi qulubihim, pada hati-hati mereka. Marodun, ada penyakit. Nah, fi qulubihim ini adalah khobar, adalah predikat yang didahulukan. Ini wajib didahulukan. Kenapa? Karena mubtadanya yang di depan, al-marodun ini marodun ini dia nakiro. Begitu. Jadi wajib jar majrurnya didahulukan apabila mubtadanya yang diakhirkan adalah bentuknya nakiro. Begitu juga contohnya apabila zorof, kata keterangan, yaitu ama, maka di depanmu ustadun, ada seorang guru. Ini ama maka wajib di depan sebagai khobar atau predikat yang diawalkan. Kenapa? Karena mubtada'nya diakhirkan yaitu ustadun berupa nakiroh. Ustadun. Tanda nakirohnya ya dengan tanwin. Ustadun. Nah ini wajibnya khobar didahulukan pada zorof dan jar majrur jika mubtada'nya nakiroh. Nah itu yang kemarin ya, minggu kemarin kita bahas. Nah sekarang kita lanjutkan kepada bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini, izakanal khobaru minal alfazillati lahas sodaro fil kalam. Apabila khobar terdiri dari lafaz-lafaz yang semestinya ada di awal dari suatu jumlah atau dari suatu ucapan. Apa saja? Salah satunya itu isim istifham ya, yang sudah biasanya suatu khobar ada di awal adalah isim istifham atau kata tanya. Nah, jadi untuk kata tanya itu yang menjadi khobar, kata tanyanya itu wajib khobarnya itu di awal karena ya kata tanya dalam bahasa Arab itu selalu di awal. Contohnya ini kaifa, haluka, bagaimana keadaanmu. Nah, kaifa adalah khobar yang diawalkan karena dia berupa kata tanya dan kata tanya wajib di awal. Haluka adalah mubtada. Bagaimana kita melihat dia sebagai mubtada? Kita melihat haluka sebagai mubtada karena dia itu mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih ini adalah ma'rifah. Kalimat haluka ini ma'rifah. Maka di sini yang menjadi mubtadanya adalah ini, haluka. Ini mubtada yang diakhirkan. Mubtada muakhir dan khobarnya kaifa. Kata tanyanya itu adalah khobar. Nah ini kalau posisi seperti ini wajib khobar itu selalu ada di awal. Karena khobarnya memang terdiri dari isim istifham yang memang semestinya isim istifham harus selalu ada di awal. Nah itu maksudnya makanya wajib khobarnya jadi muqaddam. Contoh yang lain, ainal kitab, di mana kitab itu. Nah, aina di sini posisinya sebagai khobar muqaddam, khobar yang diawalkan.
Alkitabu adalah mubtada muakhor, mubtada yang diakhirkan. Apa tanda dia sebagai mubtadanya? Adanya alif lam kalau di sini, mudah dilihatnya. Ada alif lam, dia sebagai isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah sebagai mubtada dari khobarnya kata tanya. Kata tanyanya aina. Nah, gitu ya. Jadi di sini aina khobar yang muqaddam, alkitabu mubtada muakhor. Contoh yang lain lagi, yang mana khobar wajib didahulukan adalah kata tanya mata al-imtihanu atau matal imtihanu. Kapankah ujian itu? Al-imtihanu adalah mubtadanya. Tanda mubtadanya karena dia adanya alif lam nih pada al-imtihan. Nah, dia mubtada yang diakhirkan, subjek yang diakhirkan. Khobarnya atau predikatnya itu mata di sini. Ini kata tanya mata ini. Nah, jadi intinya kenapa bahwa di sini khobarnya wajib didahulukan karena mubtadanya memang sudah ada di akhir. Secara susunan jumlah istifhamnya itu kata yang ditanyakan itu sudah ada di akhir, kata tanyanya selalu harus ada di awal. Makanya sebutnya alfaz allati laha as-sodaro. Lafaz yang memang dia sudah biasanya harus ada di awal. Itu maksudnya. Jadi isim istifham itu memang sudah biasa. Kalau dalam suatu kalimat atau kalau dalam suatu jumlah dia harus ada di awal. Makanya khobarnya adalah istifhamnya. Tuh. Kalimat isim-isim yang di depan itu adalah khobarnya, mubtadanya maaf. Isim-isim yang ada di depan isim istifham tadi adalah mubtadanya. Sedangkan isim istifham yang di awal kata atau kata tanya yang di awal kata itu adalah khobarnya atau predikat. Inilah wajibnya khobar ada di awal pada bagian yang kedua, pada kalimat istifham. Kemudian khobar yang selanjutnya adalah bagian ketiga ini. Pada bagian ketiga ini kita baca dulu kenapa bahwa khobar itu wajib diawalkan. Iza kanal khobaru maksuron alal mubtada'i. Ini maksudnya apabila khobar itu maksuron, maksudnya mahdudan, terbatas atau mahsuron. Ini banyak kata-katanya, bisa maksuron, bisa mahsuron, hak sod pro mahsuron sama, atau mahdudan juga sama, terbatas alal mubtada'i. Hanya untuk mubtada saja, tidak yang lainnya. Nah, di sini bedanya apa? Wazalika bi ayyuh tarona al mubtada'u bi illah, karena di apa namanya diiringi mubtadanya itu dengan kalimat illah. Ada kalimat illah di sini. Nah, lafzon baik secara lafaznya au maknan atau secara maknanya. Mungkin secara teoritis ini sulit dipahami ya, tetapi akan lebih mudah lihat ke contoh. Coba kita lihat. Maksudnya bahwa khobar itu dia hanya terbatas untuk mubtadanya dan juga mubtadanya harus diiringi dengan ilah. Apa maksudnya ini? Nah, lihat ke contoh. Kalau memang teorinya yang bacaan tadi itu agak rumit dipahami, tapi kalau lihat kepada contoh bisa kita pahami. Mudah-mudahan ini saya menjelaskannya tidak begitu sulit ya, mudah-mudahan. Nahu contoh, ma kholikun illallahu, tidak ada pencipta. Kan ma kholikun tidak ada pencipta, illallahu kecuali Allah. Di sini kita sedang berbincang mengenai khobar yang diawalkan dan mubtada yang diakhirkan secara wajib. Kan ada jaiz dan wajib. Ini secara wajib, secara harus begitu. Bahwa khobarnya harus selalu ada di awal. Atau predikatnya harus ada di awal, subjeknya diakhirkan. Pada kalimat berikut, makholikun illallahu, tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Nah, kita pahami dulu dari kata maksuron, terbatas. Terbatas itu apa?
terbatas bahwa kemampuan mencipta makhluk hanya Allah saja. Nah, itu maksud terbatas itu. Dia membatasi, informasi dari predikatnya hanya khusus dimiliki mubtada'nya. Jadi kalau secara contoh ini, kita hanya mengkhususkan dan membatasi bahwa yang hanya bisa menciptakan makhluk itu hanya Allah. Itu maksudnya membatasi itu. Membatasi itu kenapa? Karena adanya illa, illa ini yang membatasinya itu. Karena kalau kita terjemahkannya, ma kholiqun, tidak ada yang bisa menciptakan. Berarti ada nggak? Nggak ada kan? Illallah, hanya Allah semata. Nah gitu. Jadi ini secara makna dari predikat ke subjeknya membatasi bahwa sifat kholik itu hanya terbatas untuk subjeknya, yaitu Allah saja. Yang lain tidak ada. Nah itu maksudnya maksuron itu. Membatasi, apa namanya, membatasi predikatnya hanya dia predikat itu milik dari subjeknya saja gitu, tidak yang lain tidak ada, hanya subjek itu saja dari kalimat ini saja. Seperti yang ini ya, ma khaliqun illallahu, tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Nah, illanya di sini justru yang menjadikan makanannya lebih terbatas. Tuh. Nah, di sini mana mubtada dan khobarnya? Mubtadanya kan harus di akhir. Mubtadanya adalah Allah. Mubtadanya Allah di sini. Sedangkan ma'olik pun itu posisinya sebagai khobar. Kalau secara kalimat netral, asalnya begini. Ya, maaf. Allah. Allahu kholikun. Nah, kalimat yang netralnya, mubtada khobar yang biasanya begini asalnya. Allahu kholikun. Allah itu yang maha menciptakan. Nah, ini mubtadanya Allahu. Kalau ini mubtada normal ada di awal mubtada atau subjeknya ada di awal. Khobar predikatnya ada di akhir. Nah, yaitu kholikun. Tanda predikat dengan tanwin. Tanda dia sebagai khobar dengan tanwin. Kalau Allahu, tanda dia sebagai subjek atau sebagai mubtadanya adanya alif lam. Itu tandanya masing-masing ada kelihatan dan ini lebih mudah. Bahwa Allahu mubtada, kholikun adalah khobar. Nah, bagaimana cara menjadikan bahwa mubtada wajib? Sekarang kita balikan ke kaidah yang ini, bahwa khobar itu wajib ada di awal nih kalau yang ini kasusnya, yaitu gunakan pola yang berbeda, yaitu pola yang ini. Pola menggunakan kata-kata illa yang ini. Ma kholikun illallahu. Tidak ada yang bisa menciptakan illallahu kecuali Allah. Nah, ini maknanya menjadi terbatas bahwa yang bisa menciptakan tidak ada yang lagi, hanya yang dibatasi kepada Allah saja yang bisa menciptakan. Itu maksud makna maksur, membatasi makna dan membatasi sifat. Dengan kalimat apa? Dengan kalimat illa. Sehingga kalau ada kata-kata yang begini menggunakan illa, mubtada dan khobarnya harus dibalik. Mubtadanya jangan ada di awal, jangan. Tapi mubtadanya justru harus dikebelakangkan. Jadi makholikun itu khobarnya, itu predikatnya. Ilallahu, kecuali Allah, itu adalah mubtada yang diakhirkan atau subjek yang diakhirkan. Nah ini maksudnya ya. Jadi pola ma titik-titik illa itu untuk menjadikan bahwa khobar wajib ada di awal, mubtada ada di akhir. Nah itu ya polanya. Yang paling mudah mengidentifikasinya ini aja, lihat ada ma dan ada illa, itu aja yang paling mudah. Pada suatu kalimat kalau ada ma dan ada illa, berarti setelah ma adalah mubtada, setelah illa adalah maaf, kebalik. Setelah ma adalah khobar yang diawalkan, setelah illa adalah mubtada yang diakhirkan. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan yang ini bisa dipahami pada bagian nomor 3 itu. Nah, itu secara lafaz. Dan ternyata
Selain secara lafaz, boleh secara makna katanya. Contohnya ini, innama mahmudun man yajtahidu. Sesungguhnya hanya Mahmud, man yajtahidu, orang yang bersungguh-sungguh itu. Tidak yang lain, maksudnya gitu. Jadi, innama mahmudun ma yajtahidu itu hampir sama maknanya, apa ya, ma yajtahidu illa mahmudun. Ma yajtahidu illa mahmudun. Nah, seperti itu maknanya ya, misalkan kita ma ya ma ya nah, jadi maknanya hampir sama bahwa innama mahmudun ma yajtahidu itu sama dengan ma yajtahidu illa mahmudun, sama dengan tadi kata ini ma kholikun illallahu, kan setelah ma apa, mubtada atau khobar setelah ma? Apa Ustaz? Khobar kan, khobarnya muqaddam. Berarti setelah ilahnya jadinya apa? Mubtada yang Nah, jadi mubtada yang diakhirkan. Nah, itu bahwa ketika suatu mubtada wajib diakhirkan dan suatu khobar wajib diawalkan ketika ada pola-pola seperti ini, ada ma dan illa gitu. Yang maknanya adalah semakna dengan innama ini. Kalau kita robah lagi ini ma kholikun illallahu gunakan innama. Jadi gimana? Innamallahu kholikun gitu. Innamallahu kholikun ya kita tulis. Innamallahu ini yang semakna. Innamallahu kholikun. Nah, kalau ini mubtadanya ya ada di awal lagi yaitu Allah gitu. Kholikun di sini sebagai khobarnya begitu. Allahu kholikun. Sedangkan di sini kan ada inna, jangan dulu kita bicarakan mengenai innama. Sesungguhnya maknya itu adalah isim inna, Allahu kholikun, jumlah ismiyah di mahalli robin khobar inna. Tapi kita jangan dulu berbicara ke sana, kita berbicaranya mubtada khobar dulu saja. Nah, Allahu kholikunnya kan mubtada di awal lagi dengan begini. Kholik atau subjeknya di awal karena ada tanda subjek alif lam. Kholikunnya ada tanda predikat tanwin atau tanda khobar yaitu tanwin. Khobar itu predikat ya atau yang memberikan berita. Tandanya ada tanwin di sana. Nah, ini cara membulak-balik maknanya bahwa makna ma kholikun illallahu itu semakna dengan innamallahu kholikun atau innama mahmudun mayajtahidu. Ini mahmudun memang dia mubtadanya, mayajtahidu khobarnya. Dia memang secara asli ada di awal mubtadanya, subjeknya ada di awal, mayajtahidu khobarnya ada di akhir. Ini bisa kita konversi, bisa kita robah dengan makna ma dan juga makna illa kalau menggunakan kata-kata innama. Nah, gitu. Menjadi ma yajtahidu illa mahmud. Tidak ada yang bersungguh-sungguh kecuali Mahmud. Nah, itu semaknanya begitu ya. Pokoknya yang paling mudahnya seperti kata saya tadi aja, kalau ada kalimat ma dan illa sudah pasti khobarnya wajib diawalkan, mubtadanya diakhirkan. Bagaimana kira-kira penjelasan saya yang barusan? Apakah membingungkan atau ada gambaran sedikit-sedikit? Baik, mudah-mudahan. Berarti ini Ustaz yang Mahmud dia misal dia pakai nama di depannya. Berarti Mahmud ini tetap sebagai mubtada Ustaz atau Iya, betul. Karena Mahmudun ini kan dia sebagai mubtada, mayajtahidu sebagai khobar kalau setelah innama. Nah, setelah innama. Tetapi memang kalau kita runut ke belakang ke inna, jumlah mubtada khobar dari Mahmudun mayajtahidu fi mahali robin khobar inna. Sedangkan isim inanya ma tadi.
isim inanya itu. Tetapi kita jangan dulu berbicara ke isim ina dan khobar ina, kita berbicara saja dulu di mubtada dan khobar yang asli, betul, bahwa mahmudunnya dia mubtadanya. Kenapa dia disebut mubtada mahmudun itu? Karena ma'rifah. Ma'rifah itu nama orang, juga ma'rifah atau isim alam. Nama orang itu disebut bahasa Arabnya isim alam. Isim alam itu dianggap ma'rifah. Salah satu tanda ma'rifah itu apa saja, yaitu nama orang, terus adanya alif lam pada suatu isim seperti Allahu, adanya alif lam, itu sebagai tanda-tanda ma'rifah atau sebagai tanda bahwa dia mubtada. Mayyajtahidu, nah itu adalah khobar jumlah ya, khobar jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar lagi gitu. Man mubtada yajtahidu khobar lagi. Ini jumlah, ismiyah, khobarnya jumlah. Nah, di sini mahmudun betul dia menjadi mubtada, subjek, majajtahidu predikat atau yang memberitakan. Nah, ini kita yang penting tadi bicaranya mengenai bahwa setiap predikat yang di sini wajib diawalkan, subjeknya diakhirkan, yaitu ketika ada ma dan illa gitu. Atau mungkin mau membuat contoh yang lebih, mudah lagi, misalkan kita contoh apa ya, apa, tidak anu-anu kecuali anu, apa kira-kira? Silahkan dalam bahasa Indonesia apa? Tidak ada anu kecuali anu. Kalau ini kan tidak ada pencipta kecuali Allah. Misalkan, apa ya, boleh kita kasih contoh kebalikan dari mujtahidun. Misalkan, ma kasilun, tidak ada orang yang malas. Nah, illa, kecuali misalkan, illa siapa? Misalkan, illa aliyun, kecuali Ali, ya ini contoh aja ya. Nah, ma kasilun, tidak ada yang malas, illa aliyun, kecuali Ali. Ini kita rubah ke bentuk in nama, jadi bagaimana? In nama, in nama aliyun, ka silun. Nah, itu. Kalau menggunakan ma dan ila, nah ini kan ma dan ila, berarti wajib khobarnya di awal, mubtadanya di akhir. Mana di sini mubtada yang diawalkan dan khobarnya yang diakhirkan? Kasilun adalah, nah, jadi bahwa kasilun di sini sebagai khobar ulang lagi. yang diawalkan. Karena kan untuk ma dan ila wajib khobarnya diawalkan. Berarti aliyun adalah sebagai mubtada'nya. Kalau dikonversi maknanya kepada innama aliyun kasilun, dia akan kembali lagi. Aliyun jadi apa? Nah, ini mubtada kembali. Kasilun sebagai khobarnya. Nah, ini ya. Jadi kata kuncinya di sini ma dan illa. Untuk menentukan mana mubtada di awal, khobar di akhir, atau khobar di awal, mubtada di akhir di sini. Kata kuncinya yaitu ma dan illa. Kalau innama dia itu hanya kepada khobar biasa saja atau jumlah ismiyah aliyun kasilun yang terdiri dari mubtada dan khobar fi mahalli rof'in dalam keadaan ropa khobar in. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan yang itu tambah memahamkan mudah-mudahan. Dari segi terjemahan Ustaz yang nama Ali kasih lo. Nah, ini kan secara makna pada kaidah ini disamakan maknanya. Nah, ini. Jadi disamakan maknanya. Bi illa lafzon au maknan. Nah, ini illa itu ada secara lafaz atau secara apa? Mak Ya, makna. nama Jadi ketika dua kalimat ini atau dua jumlah kalimat ini, maka silun illa aliyun, terjemahnya tidak ada yang malas kecuali Ali, atau innama aliyun kasilun, boleh kita terjemahkannya sama.
Tidak ada yang malas kecuali Ali, itu pun sama. Jadi ini secara makna itu kedua-duanya adalah satu makna lafaz yang berbeda, begitu. Di sini dalam kaidahnya dianggap maknanya satu makna dengan lafaz yang berbeda. Hanya di sini status kedudukan keduanya ya pasti berbeda. Yang pertama khobar diawalkan, yang kedua khobarnya diakhirkan, begitu ya. Ini secara makna kalau kita masuk ke dalam ilmu terjemahan, boleh menerjemahkan kedua kata ini dengan kalimat terjemah yang sama, begitu ya. Mudah-mudahan kita paham yang itu. Kalau paham kita akan masuk ke bagian terakhir nomor 4. Bagaimana? Masih mau dibikin contoh atau sudah cukup yang itu? Sudah paham, Ustaz. Baik, mudah-mudahan, paham dan paham terus ya. Baik, kita akan lanjut ke bagian yang keempatnya. Nah, ini bagian yang keempatnya, kita hapus dulu. Nah, fil qismi robi' pada bagian yang keempat, iza kana fil mubtada'i, jika pada mubtada itu domirun, adanya domir, ya'udu ila syai'in minal khobari, yang kembali kepada sesuatu dari khobar itu. Ya, ini kata kuncinya apa? Domir ya. Kalau kita baca kaidahnya hanya itu aja akan membingungkan, karena memang kita butuh contoh ya. Jadi katanya kalau mubtada itu ada domir yang kembali kepada mubtadanya. Nah, ini kita berbicara mengenai apa? Mengenai wajibnya khobar di awalkan ya. Nah, contohnya di sini bahwa khobar yang diawalkan fid dari, apa artinya fid dari? Sama dengan fil bayati ya. Di rumah itu, di dalam rumah itu, sohibuha, apa terjemahnya? Ada pemiliknya. Nah, di sini yang menjadi kata kunci domir yang kembali kepada khobar. Fid dari, di rumah itu, sohibuha, ada pemiliknya. Fid dari adalah khobar muqaddam atau predikat yang diawalkan. Subjeknya, mubtada'nya adalah sohibu, dan mubtada ini ternyata mempunyai domir ha, yang mana domir ini adalah kembalinya ke ini lagi, ke khobarnya lagi. Nah, ini yang dimaksud apabila mubtada yaitu sohibu ini domirun, ada domir, yang domir itu ya'udu ila syai'in minal khobar, yang kembali kepada sesuatu pada khobarnya. Di sini mana sesuatu dari khobarnya? Huruf isim majrurnya, itu ad-dari. Nah, jadi sesuatu dari khobarnya. Jadi walaupun tidak semuanya nggak apa-apa, yang penting salah satu aja di sini. Kebetulan salah satunya isim majrurnya yaitu ad-dari. Kan huruf jarnya fi. Fid dari ini kan khobar syibhu jumlah. Sohibu adalah mubtadanya. Sohibuha ya dia itu mubtadanya satu set ini. Intinya ini ha, ada domir. Oh, kata ganti. Kata ganti yang kembali kepada kalimat ad-dari ini gitu. Kalau ada kata kunci domir yang dibawa-bawa terus sama mubtada yang diakhirkan, ini posisinya bahwa khobar yang demikian, yang ada domir kembali kepada khobarnya, khobarnya wajib didahulukan atau diawalkan. Ini wajib ya, bukan jaiz lagi. Kalau ada domir yang kembali. Contohnya lagi waqala ta'ala, dan dalam firman Allah Ta'ala, Ummu Ali, am ala qulubin akfaluha, bukan Ummu Alin. Ini kalau kita baca kayak Ummu Ali, kayak Ibu Ali ya, bukan. Am ala qulubin,
akfaluha, am ala kulubin, atau pada hati-hati mereka, akfaluha, ada kunci-kunci gemboknya, gitu. Apakah pada hati-hati mereka ada kunci-kunci gemboknya? Maksudnya mereka mengunci hati-hati mereka sehingga hidayah tidak masuk dari Allah, gitu ini maksudnya ya. Nah, di sini kita berbicara mengenai khobar yang didahulukan, mubtada yang diakhirkan. Berarti mana di sini khobar yang didahulukannya? Pada am ala kulubin akfaluha, kira-kira. Ala, nah ini ya, ala kulubin. Ala kulubin itu jar majrur atau syibhu jumlah. Jar majrur ini dia lazim dan harus menjadi khobar kalau dalam posisi mubtada khobar. Jar majrur harus selalu menjadi khobarnya. Nah, karena dia ada di awal, jadi dia menjadi khobar yang diawalkan, mubtadanya ada di depan nih. Akfaluha. Akfaluha, gembok-gemboknya atau kunci-kunci gemboknya. Akfal atau kuflun bahasa masdar mufradnya kuflun. Kuflun itu kunci gembok. Akfaluha, kunci-kunci gemboknya. Nah, di sini akfalun sebetulnya yang menjadi dasar dari mubtada'nya. Tetapi memang ini satu set ya. Akfaluha. Dan kata kuncinya apa tadi? Ada domir ya. Ha. Domir ha. Ketika posisi mubtada membawa-bawa domir, itu aja lah yang lebih mudahnya ya. Saya juga berpikir bagaimana cara memudahkan bahasanya. Ya berarti lihat saja. Apabila mubtada di belakangnya ada domir, itulah ya yang paling mudah. Yang domir itu kembali kemana? Kepada khobarnya. Ha ini kembali kepada kulubun, kepada hati-hati. Nah, di domir ha ini kembali kepada kulubun. Kenapa domirnya ha, sedangkan ini jamak kulub? Ini kok ha kan mufrad muannas. Nah, kan ingat lagi bagi yang lupa bahwa kaidah setiap jamak goer akil, setiap jamak taksir atau pokoknya setiap jamak yang tidak untuk makhluk berakal, maka harus dianggap apa? Mufrad muannas. Sehingga domirnya ha. Tidak akfaluhunna, enggak. Jangan akfaluhum, jangan akfaluhunna, enggak. Karena kulubun adalah apa namanya, bukan jamak akil. Dia termasuk jamak goer akil. Setiap jamak goer akil apapun harus dianggap domirnya domir hiya, yaitu mufrad muannas. Di sini domir hiyanya menjadi hak karena mudhof ilaih. Nah, jadi kata kunci yang paling mudah apabila di dalam khobar yang diawalkan dan mubtada yang diakhirkan, kemudian mubtadanya membawa-bawa domir yang domir itu kembali kepada khobarnya, maka itu statusnya bahwa khobar wajib didahulukan. Contoh lain lagi terakhir ya, penutupan contoh. Fil gurfati. Apa arti fil gurfati? Dalam ruangan itu sari ruha. Apa artinya sari ruha? Ada ranjang, ada ranjangnya. Nah, di dalam ruangan itu sari ruha ada sebuah ranjangnya. Nah, ini kan tadi sudah kita pelajari yang di atas. Saya samakan posisinya. Mana di sini mubtada, mana di sini khobarnya. Nah, itu mubtadanya sari ruha. Berarti khobarnya mana? Fil gurfati yang berupa sibhu jumlah jar majrur. Nah, di sini ada kata kuncinya. Mana kata kuncinya? Yaitu adanya domir. Domir ha yang kembali ke mana ini? Ke gurfa. Maka apabila ada kata kunci seperti ini, domir yang di akhir mubtada yang
diakhirkan dengan khobar yang diawalkan, maka di sini kejadian khobar diawalkannya menjadi wajib atau jaiz? Wajib. Nah itu ya, jadi alhamdulillah mudah-mudahan penjelasan saya sedikitnya bisa dipahami, apalagi bisa dipahami semuanya, alhamdulillah. Ya, kita cukupkan dulu untuk materinya. Jadi itulah mengenai wujubu takdimil khobar. Nah, gitu ya. Wajibnya mendahulukan khobar. Jadi bahwa yang kemarin ada yang jaiz ya. Nah, di sini kita kemarin itu masuk kepada macam-macam khobar, sudah masuk kepada kaidah mengenai wajib mendahulukan khobar. Kesimpulannya, oke, silahkan. Nomor satu apa maksudnya? Wajibnya khobar itu ketika apa? Nomor satu? Nah, ketika jorob atau jar majrur, tetapi mubtadanya harus apa? Nakiro ma'rifah? Nakiro. Bagian yang kedua, lafaz kata tanya atau isim istifham. Terus nomor tiga, apa saja kata kuncinya? Huruf apa? Ini ma dan illa. Nah, itu ya kata kuncinya, yaitu ketika ada ma dan illa itu wajib khobar di awal. Dan yang terakhir, apa yang terakhir? Yang kembali kepada khobarnya. Alhamdulillah, antum qad fahimtum kullukum wa insyaallah sanuwasil hadhil muhalaqa wa hadhil muhadharah fil usbu'il qadim fi waqtin mutasawi. Na'am hayabina an nakfiya hadhil muhalaqa al yaum wa hayabina an nakhtatima hadhil muhadharah bid-du'a Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Ilal liqa fil usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.